Miss Corla tercantik sejagat raya McDonald. Jadi to be a success dalam hidupku. Betul. Kalau aku, arti uang dari zaman aku dulu sampai sekarang adalah segalanya. Karena tanpa uang kita tidak akan bisa hidup, kita tidak akan bisa bertahan hidup, kita tidak akan bisa membeli sesuatu, bahkan mimpi kita sendiri pun, bahkan kita tidak akan bisa berbagi kepada orang sekitar kita tanpa uang. Jadi uang itu adalah segalanya sampai kapanpun. Iya. Kalau Bunda, uang itu sangat berarti. Emangnya hidup zaman purba. Uang itu sangat berarti. Gak ada duit Kalau sakit gimana? Hah? Cukup berapa? Gak ada duit tentang yang ada. Kalau dulu apa artinya duit? Duit segala-galanya untuk saat ini, ya. Mau ngapain juga ada duit. Emangnya hidup di zaman purba, tukar-tukar barang. Udah cukup. Walaupun duit haram. Walaupun duit haram ya, iya dong. Iya, biar duit judulnya. Yang haram yang penting lu kenyang daripada lu mati kelaparan. Iya. Emang daripada lu mati kelaparan. Emang lu mau kelaparan, mati kelaparan? Ayo lo. Gua mau enggak. Ya kan? Uang haram yang penting uang haram yang mana dulu? Ya kan? Tuhan kan punya penilaian. Kita bukan korupsi, kita nggak maling, kita nggak ngerampok. Kalian nggak tahu Tuhan menilai. Jadi jangan jadi Tuhan. Tapi kalau jelas-jelas itu memang bukan hak milik kalian, itu jelas haram. Benar. Ya. Tapi kalau uang yang kalian bilang, yang kalian masuk, kalian nyungung itu hanya Tuhan yang tahu. Daripada mencuri, kalian kan nggak tahu. Selagi uang haram yang bukan hak orang diambil ya. Jadi kalau ngasih pertanyaan, uang haram sejenis apa dulu? Ya, kategori yang mana dulu ini? Bunda nggak semua uang. Jangan marah-marah. Bun yang lucu-lucu, bahasnya yang serius. Iya udah. Jilat bool haram? Enggak Bun, enggak. Kau aja yang jilat dulu, Mbak Bunda. Duit enggak dibawa mati. Tapi kalau enggak ada duit, bisa buat mati. Benar. Jadi duit gini. Duit itu memang enggak dibawa mati. Tapi kalau enggak ada duit, bisa buat mati. Bisa mati. Tapi enggak juga gitu loh. Hidup itu harus dibentuk dengan kesederhanaan. Jadi nggak harus tergila-gila gitu. Kita zaman sekarang memang kita butuh duit gitu. Tapi pertanyaan cuma pertanyaan Bunda tolong jawab. Kalau kalian dicampakkan ke suatu tempat yang nggak megang duit, apakah bisa mati? Coba Bunda balik bertanya. Kok Gaby turun pula lagi? Kalau memang kan duit itu kan nggak duit. Gaby minta naik. Kalau duit kalian kan katain benar ya. Duit itu nggak dibawa mati, betul. Memang gak ada yang mati. Tapi kalau nggak duit bisa mati. Apa mungkin bisa mati? Sekarang kalau Bunda kasih pertanyaan. Kalian dicampakkan di suatu tempat. Apa kalian nggak bisa makan? Apa gunanya tangan sama kaki? Gini Bun, maksud mereka ini adalah untuk zaman sekarang ini, apapun itu kan harus butuh make a money. Jadi untuk kayak buy something, kayak misalnya dia mau beli makan, apapun itu. Tapi kan hidup ini reality. Dimanapun kita berada. Tapi di zaman jangan duit itu segala-galanya. Emang segala-galanya nggak butuh duit Bunda, tapi di saat ini segalanya itu harus pakai duit. Makan, ke toilet, apapun itu harus pakai duit. Begitu cinta. Iya, kalau tergantung hidupnya di mana. Kalau hidupnya di atas gunung, pasti nggak berlaku duit. Kalau di atas gunung, kalau bisa dia mau makan, kan dia harus memanggil orang untuk menurunkan dia pakai duit. Mana ada yang enggak lah, manjat pohon mangga dong. Kan banyak pohon liar. Pohon kelapa cari makan di kangkung direbus, dimakan kenyang. Cari kangkung dipetik, direbus. Ya kan, rebusnya pakai apa Bunda? Pakai batok. Cari api dari mana Bunda? Digesek-gesek tuh batu jadi api. Orang zaman dulu zaman purba itu kan hidupnya tanpa, mereka belum mengenal dunia modern kan, tapi mereka bisa hidup. Gitu kan? Kayak WC umum aja Bun. Iya, yang penting mau meong, harus pakai duit. Gaby kemana? Mending bau mulut, mending bau badan atau bau mulut, kedua-duanya enggak. Apapun itu sama-sama. Aku nggak pilih apapun itu. Kalau Bunda tanya ke Natali kalau mau dapat lelaki yang seperti apa maunya? Aku melihat lelaki itu jujur, jawabnya jujur. Yang tua apa yang muda, yang jujur. Ya, aku menilai lelaki itu bukan secara fisik itu number 3. Yang pertama itu adalah aku nyaman sama dia. Bunda naik tuh Tasya tuh. Kedua, naik. Dia bisa menerima aku apa adanya. Ketiga, naik, Anisha.
Loh, Diajak ini Anasya ini siapa? Natasha. siapa sih? Kok mintanya tapi tak turun juga kau? Ah, Halo Bunda Korla, salam kenal. alah. Halo Kak Natalia, salam kenal juga. Tinggal di mana Kenal. katanya Oh, meledak. Bunda, Ah. hah? Oh, ini Udah yang kemarin lama di Batam ya? Hah? Kamu yang di Batam itu bukannya pakai masker? Bukan loh, aku asli Palembang, tapi aku di Malaysia, pernah di Batam juga. Oh, dari Palembang. Terus Iya, terus gimana kabarnya? Hah? Sekarang di Jakarta. Oh, siapa yang kau kenal anak-anak Palembang? Mak ayamku Yosi, Wewen Codet. Oh, terus? Siapa lah? Iya, Wewen Codet, di si Asma, bukan lah. Aku di ini, anak ayam si Mak Tina di Johor Baru. Oh, Si Vanessa yang live sama Bunda itu anak ayamku, aku yang bawa dia dari Palembang. oh, Si Vanessa yang di Johor sama si siapa itu Mak Betty. oh, Betty anak kau juga? Enggak lah. Ya lah Bunda, gue masih muda, itu mak ayamku, mak ayamku. Ini yang anak Codet. Naik kan nasi Gebi ini. Naikkan lah. Iya. Gebi kenapa nggak minta naik? Codet. Aduh. Gebi nggak mau minta naik, kurang ajar deh. Betemok kali dia, Mak. Masa sih? Naikin Kak Gebi lagi. Terus sekarang kok di Jakarta? Di Jakarta kan yang corona, nggak bisa masuk Malaysia. Jadi meluntang di sana? Iya, aku buka pangkalan di Johor, Mak. Oh, ya Allah cucu amat. Mama ayam besar dong belum. Nggak ada lah, gantikan Mbak Tina. Kan di susur 4 tempat itu tuh udah nggak lagi. Jadi di bomba aku sama ayamku yang buka. Sekarang lagi corona, nggak bisa masuk Emang kayak mana? Malaysia. Kayak mana kejadian? Betemong, emang kau pikir aku ngelonte? Anda lo Kak Gebi, di Polbek Kak Gebi udah lama lo ke Polo, nggak di Polbek. Belum pernah ketemu sayang, aku fallback cuma orang yang udah pernah ketemu. Iya, salam kenal ya. Enggak pula semuanya minta di kompi. Kau pun lantam nian mulutnya. Iya, lantam mulutnya. Begak minta di lab mulai itu Kau pijak nian jangan kau. barbar ya. Dia suka lab barbar, Enggak. buka-buka tete tuh. Kau Enggak, jangan biasa, barbar, biasa. Bennett. Kalau dia lihat itu aja nggak mungkin barbar di sini, apa nggak geger? Jangan menyusahkan orang minta di kopi. Jangan lantam nian muncul kau. Umak kau di sini nanti gua hajat nian kau. Udah itu sekarang di Jakarta gimana kabarnya? Jadi selama ini di Jakarta terus ya? Jakarta ke Surabaya ke Si Liling, Betty, si Betty masih, ya Allah si Betty zamannya, Betty mah zaman Bunda itu Betty itu. Betty mana, Mak? Ada Betty seumuran Bunda juga itu. Ya kayak Kalau Codet aku kenal. kalau Betty tuh kayaknya di bawah Iya, Kak Gebi kan pernah di itu, di apa kalau si Betty itu angkat-angkatan Bunda juga itu. Tapi Aku kenal kayaknya Mbak tuan Codet Bunda itu deh dulu kayaknya. di GB, Johor Baru. Yang Iya. top marah-marah gede. Berarti itu Ngenongnya kenal Mak Jana ya kan? Kenal lah, aku kan baci lama, aku semua kenal. Aku jadi banci kan dari umur dari umur 11 Iya, tahun. Kak Jana. Iya, Mak Jana. Masih itu gila bejudang itu kan? Masih hidup Apa dia. kabar dia Iya. sekarang? Iya, masih hidup dia Mak Ada di Jana. Batam. Gila berjudi memang dia itu. Masih hidup Masih, dia. Oh, masih. panjang umurnya ya. Kemana-mana Iya, kerincing kakinya udah kayak orang India itu. Dia Kemana-mana main pakai judi. kerincing kaki dia itu. Natali ingat nggak Natali? Ingat nggak Jana? Ingat lah. Yang kakinya udah kayak dikalung-kalungin kemana-mana. Dia kan memang gila nari, pakai rohnya panjang-panjang kayak nari India. Ingat lah. Kak Natalia kenapa ekspresinya gitu? Wah, kakak. Kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Coba ini banyak kali komen-komen sampai nggak lihat semua wajah siapa nih. Coba kau gerbangkan rambut koneng. Rambutku baru Itu yang- potong, Mak. Ini Itu pendek. yang komen sama dia itu yang suka pascol itu tuh. Pada suruh Iya, barbar iya, dong, iya. porno dong, Aja, buka Mak dong. Karena Natalia, dia suka kesian, dia tidak live suka nyaman. buka-buka, suka barbar buka-buka BH. Yang mana? Jangan.
Aku Ini. semenjak belaki ini udah nggak lagi. Dulu iya. Jangan kau nanti dilaporin Oh, iya. orang yang nggak suka sama kau nanti tangkap polisi. Udah udah tobat aku. Udah lama kok, udah 4 bulan. Kenapa? Coba enggak kenapa enggak ngerti aku maksud kau macam mana? Kan kemarin itu barbar nyari followers biar naik gitu kan. Udah 170 ya. Berhentilah. Kau suka tanya nian kau rupanya di itu. Enggak, Aku orang nggak tahu tahu. yang naik. Kan lagi viral-viralnya kemarin barbar itu. Oh, kau sempat viral juga? Oh, nggak tahu lah ngomong-ngomong. Jadi Enggak, orang aku viral macam mana? dimasukkan, jadi ikut juga lah barbar. Bapak kau tuh. Oh ya, mak yang satu kampung sama Mak Yeyen Codet, Mak Yosi. Yeyen Taylor. Yeyen Taylor. Ya yang di Paris. Iya, dia satu kampung, masih saudara. Oh, Si Yosi. Yeyen. Iya, Yeyen. Yang yang kemarin yang di Paris. Iya. Udah aku pijak-pijak dia. Kenapa pula? Terus udah tuh enggak ada canda. Terus gimana ceritanya? Apanya? Oh, kau jadi kau sama Mak Yen itu bersahabat, saudara. Berarti kau Iya, kenal sama si inilah ya, sama dia itu masih si Lucky. saudara. Lucky juga Bunda Lucky. Bunda Lucky memang sama ayamku yang di Johor Baru waktu itu. Aku sama-sama. Lucky saudaranya Yeyen. Oh, Bukan enggak. Lucky Bali. Bukan Yuki Bali, itu Mak. Bukan. Eki, bukan Lucky, Eki. Si Eki ya, kena si Eki ya. Ya, Ya, Eki itu di mana sekarang? Apa? Eki di mana? Bukannya Elki udah almarhum ya? Eki, Pekanian kau nih ya, Eki. Eki Iya. panggilnya Eki. Eki lah, Eki yang tinggi-tinggi. Udah almarhum lah. Saudaranya ayam. yang pernah ke Paris. Jangan macam-macam kau ngomongnya, serius aku bertanya. Oh iya. Enggak, kata si almarhum. Saudaranya Yayan itu kan masih bersaudara sama Yayan. Kalau kau ngaku-ngaku saudaranya, berarti kau saudara Yayan, berarti kau kenal dong. Bukan, si aku ini, si Yosi ini masih saudaranya si Yeyen Taylor ini. Masih saudara Yeyen Kontak. Bukan kau Itu maksudnya. dia jejak. Bukan. Oh. Terus di Jakarta gimana? Jadi semenjak di Jakarta kok nggak bisa ke Malaysia lagi? Gak bisa. Barang-barangku masih di situ semua. Pas keluar kemarin, tapi nunggu mau masuk. Terus yang lagi masih di Malaysia nggak bisa ke Indonesia dong mereka semuanya? Enggak sih, Putri Aluna itu. Aluna banyak yang di Malaysia nggak bisa masuk. Yang maksudnya yang di Malaysia itu nggak bisa pulang ke Indonesia? Nggak bisa. Kasian ya. Tapi sekarang udah bisa yang balik. Tapi masih bisa nyep-nyep. Tapi masih bisa nyep-nyep. Nyep-nyep bisa terus mereka. Enggak, bisa masih terus bismillah nyep-nyep di sana mereka itu. Iya. Kau nyep-nyep, pasti kau nyep-nyep juga di sana ya, makanya lantang. Udah lama aku nyep-nyep di tahun 2008 sampai 2009. Siapa sih yang nggak nyep-nyep di Johor, di Malaysia itu kena sama temong? Makanya kalau di Malaysia tuh pasti rata-rata nyep-nyep bestnya. Nyep-nyep semua orang namanya temong. Aku 2 tahun kena itu tahun 2007 sampai 2009. Udah berhenti. Siapa sih yang nggak kena nyep-nyep di Malaysia itu pasti kena lah. Kak Gaby sama Mak Natali cuman tim generi si Bunda ini katanya. Apa? Dengerin. Terus Bunda kasih ya dinaikkan, aku mau betemong dulu bentar. Betemong kau. Ya betemong. Ya Allah ya Tuhan. Ya, Bunda. Masih sempatnya kau meluntang minta naik kan. Binatang kau itu. Aku sambil online loh Bunda, online sekitar gitu. Kau. Jangan macam-macam kau. Ya Bunda. Wow, nanti kau tak lihat. Oke, bye semuanya. Ya udah bye semuanya. Udah itu. Habis Bunda pikir tadi Natasha, Bunda kan udah nggak apa-apa lah. Si Natasha mana? Ikut Miss Queen Anissa, iya Ikut tuh Miss ikut Queen Anissa. Miss Queen tuh. Nggak berber, nggak asin. Haha, galak bener orang Medan. Barbar. Kalempong katanya, Kalempong. Siapa Kalempong?
Bertemong Bertemong itu apa, Bun? Hah? Cari lekong. Bertemong tuh nyari lekong, nyari laki-laki. Kak Talia aja sama Kak Gebi yang ngomong. Tuh ngomong aja kalian berdua lah. Tadi kan Bunda bilang kalian ngomong aja. Udah Bunda sekarang nengok-nengok komputer ya. Gak boleh Cepat. gitu dong, bundanya juga harus ikut ngomong. Ini kan labnya bunda. Ya Kita udah kan- Bunda sembari dengerin. Ah, Bunda sembari dengerin. Ada Nanti ini kalian nggak? ngomong. Ada Cika nggak naikin Cika? Cika mana? Tadi dulu. Nggak ada dia. Capek Bunda. Bunda tadi soalnya. pertanyaan lagi gitu. Jadi kita buat kelucu-lucuan sampai aku ngantuk. Jadi nanti sambil ngomong, ya udah Bunda kencing dulu, jangan turun bawah ya. Kencing dulu Bunda. Turun bawah terus turun atas boleh. Setelah Langsung. Belum kawi tapi ya. setelah ngomong nanti salah. Aku diam aja jadi pendengar yang baik aja. Jangan langsung sujon gitu dong ke akunnya. Nah, aku gini ya. Aku mau sambil konfil. Sambil ngecharge. Sambil mau ngebalas chat apa namanya? Cowok dulu. Pertanyaan lagi tapi aku udah ngantuk ya. Mau ngapain? Hah? Mau kemana? Enggak kemana-mana sih demi bundaku ya. Akhirnya satu persatu anak Bunda naik juga. Akhirnya satu persatu anak Bunda jadinya ngetop semua ya. Amin. Amin. Iya. Pertama Bunda dulu menghancurkan dunia politik kan. Terus. Gebi. Itu Gebi dibawa ke Lambu. Aku baik. Kabarku baik. Si itu Kak Ya, Talia apa kabar tuh? baik sayang, bukan gitu. Masa sih orang lagi ngomong aku potong-potong kan nggak sopan. Jadi biarkan aja dulu mereka ngobrol gitu. Kecuali tadi aku diajak ngobrol baru aku akan Bun ngobrol. Wilmar di mana sekarang? Kok tanya-tanya dia sih? Ngapain lagi? Di Bunda Korla buat Talia. Bunda Korla itu salah satu orang yang membuat hidupku bahagia, terhibur kalau melihat live Instagramnya. Membuat aku termotivasi bahwa nanti ketika aku sudah lanjut usia seperti Bunda Korla harus tetap cantik, harus tetap pede, harus tetap mulutnya manis, cowok gitu kan Bunda? Iya. Tuh, dan Miss Mawardi. Cepat kali Bunda pipisnya katanya. Bunda pipis nggak cebok. Enggak, Bunda kalau pipisnya kan langsung Bunda jilat. Bunda tampung lah buat pipisnya Anjing kali abis pipis dijilat-jilat. ditampung buat minum nanti pas bangun tidur pagi. Piki Burki kali ah. Masa sih? Siapa Piki Piki Burki? Piki Burki Ertong itu dia setiap pagi minum air kencingnya sendiri. Masa sih, jangan ngarang-ngarang Gebi, teman Bunda itu. Masa sih? Tapi Bunda nggak dengar katanya begitu-gitu. Iya. Tahu aja beritanya si Gebi ini ya. Sendiri. Itu arti gender tuh Gaby jawab tuh arti kesetaraan gender Miss Queen Indonesia. Siapa? Apa arti kesetaraan gender dari Bunda dulu? Seorang genders. Arti Kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Coba Gaby dulu lah sama Natali. Kesetaraan dulu ya. apa? Kesetaraan gender artinya di saat dimana kita didiskriminasi hanya karena perempuan selalu di bawah dan laki-laki selalu di atas, bahkan transgender tidak dihargain dan tidak diberi tempat dan wadah untuk berkreasi. Di saat itulah kita harus menunjukkan hal-hal positif di mata dunia bahwa kesetaraan gender di dunia itu berhak ada dan layak untuk diperjuangkan. Natali? Kesetaraan gender menurut aku adalah di mana kita diposisikan menjadi sesuatu yang setara dalam mendapatkan pekerjaan, dalam menikmati segala fasilitas yang ada di negara ini. Pada perbedaan antara perempuan dan wanita, perempuan dan lelaki. Itu aku yang simpel-simpel. Kesetaraan Genjer tumis. Bunda kesetaraan genjer apa? Kesetaraan genjer. Kesetaraan
Karen. Genders adalah di mana Genjer. kita semua sama ya di sekitar apa nih ngomongnya? Kesetaraan genjer. Gender. Kesetaraan Genjer. Jadi genjer dong. Kesetaraan gender adalah di mana mereka juga bagian dari kita, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan janganlah memandang sebelah mata. Dan jangan pernah menilai apa yang kalian anggap yang tidak pantas di mata masyarakat. Mereka juga punya kelebihan yang belum tentu kalian punya. Banyak para kaum-kaum transgender yang punya kelebihan, punya kemampuan yang bisa menunjukkan prestasi yang baik seperti para perancang busana, ahli-ahli pakar masak, sutradara, bahkan desainer-desainer. Mereka juga bagian dari kita-kita semua. Makanya itu, anggaplah mereka seperti saudara sendiri. Ya, sudah. Karena bagaimanapun mereka juga bagian dari ciptaan Tuhan. Apa arti kesetaraan jengger buat Bunda? Jengger. Ya kalau jengger mah itu gue udah coba jengger. Panjang-panjang ke bawah. Bagi kalian, menurut aku sangat penting. Jadi ketika kita menilai... Nah ini aja sekarang Bunda kasih pertanyaan buat anak Bunda dua-duanya. Ya, yang masih... Bos. Tinggal jawab ya pertanyaan. Bagaimana kalian menunjukkan bahwa bagaimana kalian dapat menunjukkan agar kalian itu diterima di masyarakat? Aku dulu, apa siapa dulu? Matalia dulu deh. Untuk diterima masyarakat itu kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana kita dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat, bagaimana kita dapat membuktikan bahwa kita itu mempunyai prestasi bukan hanya sensasi. Tentunya itu yang paling penting sih di hidup kita. Betul. Kalau Gaby? Kita menunjukkan bahwa komunitas minoritas di Indonesia yang pastinya sudah tidak dapat dihargai atau mungkin tidak dapat dipandang rendah lagi oleh kaum mayoritas, itu dengan menunjukkan prestasi kita di kancah dunia, ya, mulai dari kancah nasional lalu kancah dunia dengan cara melakukan hal-hal positif, membawa sebuah advokasi yang baik dan membawa sebuah apalagi nih, bingung aku. Itulah, membawa sebuah advokasi yang baik untuk ditunjukkan di kancah internasional, ya, mulainya dari nasional dulu. Good job. Apalagi Bunda, biar terhibur. Good job. Lebih singkatnya adalah melakukan hal yang positif dan berprestasi yang bisa diterima oleh di masyarakat, sehingga dapat menunjukkan bahwa aku juga seperti kalian yang mampu berkarya. Udah, apa tadi? Nah, sekarang Bunda tanya lagi ya. Cantik itu seperti apa? Cantik itu menurut aku adalah seseorang perempuan yang dapat menghargai dirinya dari sudut pandang apapun itu. Cantik itu ketika seorang perempuan yang mempunyai attitude dan inner beauty datang dari dalam dirinya sendiri. Betul. Gaby? Bunda nggak usah jawab, Bunda nggak usah bukan hanya dapat ya, dipajang aja kali ya. Oke. Biar Cantik aja yang nilai ini netizen. Oke. Cantik bukan hanya dapat diperlihatkan atau dipertontonkan dari fisik dan wajah kalian. Cantik itu bagaimana kalian beretika, bagaimana kalian bertutur kata, tutur bahasa kepada setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Bagaimana cara kalian menghormati orang tua kalian, maka akan terpancar kecantikan dari dalam diri kalian sendiri. Jadi cantik bukan hanya terlihat dari wajah dan fisik kalian, tapi cantik adalah terlihat dari hati. Bunda bacain komen juga, ada komen yang ini, ada komen Bunda juga menilai juga dari bacaan komen ya. Mereka juga komen cantik berperilaku baik dari hati dan terpancar gitu, terpancar di wajah maupun sifatnya. Itu udah terjawab di jawaban si Gaby tadi. Bunda juaranya, selamat dapat hadiah ikan lele katanya. Bunda nggak usah,
Bunda kan dari tua, janganlah. kalau Udah kemana-mana Bunda, udah capek Bunda, udah capek Bunda. Apa lagi? apa? Apa yang paling utama yang kalian ingin capai dalam hidup? Yang ingin aku capai dalam hidup adalah sesuatu kebahagiaan yang dimana aku membentuk kebahagiaan itu buat aku sendiri dengan cara hal-hal yang positif dari bagian hidup aku. Gimana tadi Bunda baca komen? Coba ya. Udah gampang aku ngelangnya, capek aku. Udah ngantuk, Bunda suruh-suruh itu lagi. Kalau Gaby apa? Apa yang ingin Gaby capai dalam hidup? Yang ingin Pasti. aku capai dalam hidupku saat ini adalah aku ingin menikah dengan pria kaya raya tanpa aku bekerja dan duda, mempunyai anak, dan aku cukup di rumah saja. Di saat aku minta uang belanja, aku diberi. Di saat dia pulang kerja, aku memasak. Di saat dia anaknya pulang sekolah, aku mengurusi anaknya. Seperti itu. Baiklah. Jujur bener keinginannya ya. Ya Jujur kan? dong, aku butuh Kalau laki Bunda sekarang. pinginnya tidur di ranjang digrewotin sama berondong-berondong. Jujur tapi ya. Nggak Iya. jujur itu sekarang tujuan hidupku. Kalau Bunda nggak mikirin kalau Bunda yang penting ini punya rumah satu, ya, nggak besar nggak kecil, cukuplah untuk ngumpulin berondong, silih berganti. Udah itu aja. Tapi berondong mata biru ya, hidung mancung. kalau berondong matanya apa namanya, hijau lumut. Nggak mau aku yang biru. Hidup Gaby ya kan. Aku mah sekarang butuh suami, menikah, duda, punya anak, dia kerja. Di saat aku butuh uang, aku bisa minta, dikasih, ya nggak apa-apa. Dia pulang, aku masak Coba kalau dia, Natali anakku jujurnya pulang, apa? udah aku urusin semuanya seperti itu. Kalau jujurnya aku Natali jujurnya apa? Jujur. dari apa yang aku lakukan, misalnya karena kebahagiaan itu kembali lagi mindset kita. Itu kan kembali mindset kita, bagaimana kita menciptakan suatu kebahagiaan itu tentunya. Kalau duit kan bagaimanapun bisa kita cari, dimanapun bisa kita cari. Tapi kebahagiaan kita yang menciptakannya. Jadi aku yang aku capai adalah aku pengen bahagia dalam hidupku gitu. Dengan hal-hal yang positif aku lakukan. Salah satunya kebahagiaan seperti apa yang kamu harapkan? Aku terus melihat adikku tersenyum, terus melihat orang tua aku bahagia. Nah, itu kan yang gue ingin capai. Yang penting artinya korban perasaan lah gitu ya. Kalau aku sih hanya pengen menikah untuk saat ini. Benar-benar mencari, aku pengen makan nikah. Aku kalau nikah kan udah. Jadi hal itu nggak akan kusebutkan lagi. Jadi yang pengen raih dalam hidupku adalah aku pengen bahagia gitu. Dengan ya udah sekarang ini pertanyaan, dengan bagian yang aku ciptakan sendiri. Apa penilaian kalian sama orang yang nggak suka dengan kalian dalam kesuksesan? Bodoh amat. Kalau aku itu sah-sah aja. Dimana kita mencapai suatu kesuksesan, di situ akan banyak iri. Dimana pohon itu semakin tinggi. Apa arti sersan buat Bunda Cora? Segala-galanya nggak usah tanya. Jika kalian disuruh memilih gunting, udah jawabannya udah berdua basi. Yang lain, jatuh miskin tapi bahagia atau kaya raya nggak bahagia? Jatuh miskin nggak mau dua-duanya. Tapi bahagia atau kaya raya bahagia? Nggak mau dua-duanya lah. Jika kalian diberi kesempatan untuk kembali ke masa lalu, itu mah yang udah jangan, yang itu udah basi, udah kemana-mana, udah di Google. Kalau kembali ke masa lalu, gue nggak mau kembali masa lalu, capek, gila ya. Kalau kembali masa lalu, aku pengen masuk lagi ke dalam rahim mamaku, lalu keluar menjadi seorang perempuan seutuhnya, punya rahim. Di saat sekarang umurku 35 tahun, aku sudah punya anak, gendong anak 3, udah punya suami sah, aku udah tinggal di luar negeri, lakiku bule, anakku ganteng, cantik, kayak gitu. Berarti lu nggak bersyukur dengan apa sekarang ini kok ada? Ya kalau nggak bersyukur memang nggak bersyukur, buktinya aku operasi kelamin. Amoy. Kalau aku bersyukur, aku nggak akan operasi kelaminku, nggak akan jadi transgender. Kalau Bunda ditanya, kalau disuruh kembali, tanya yang lu mau nggak kembali, jangan tanya gue dulu.
Mensyukurin apa yang ada. Kalau ditanya mau kembali, enggak, aku nggak mau kembali lagi. Hidupku sekarang udah yang terbaik dari kalau ditanya mau, kalau disuruh kembali lagi ke dunia yang dulu zaman tuh Adam, Buddha kejawab gitu. Saya Tuh, nggak ada mau pertanyaan kembali. tuh. Kalau mau Ya. reinkarnasi mau jadi apa? Aku kalau reinkarnasi aku mau jadi tanah. Aku kalau reinkarnasi aku mau jadi Wonder Woman aja deh. Aku mau jadi tanah biar aku nanti pas tiap tahun hargaku mahal. Aku jadi berlian yang susah dicapai, susah dicari aku. Aku pengen jadi berlian yang susah dibeli, ya, ya. Ngedapatnya juga repot. Harus Aku jadi nyogel gunung. Dilacak Kalau dulu lokasinya di mana. kalau Aku aku pengen mau jadi jadi berlian. Berlian Karena- aku. karena jadi tanah itu ada 2 faktor. Bisa menjadi sebuah kebahagiaan, bisa menjadi sebuah kesakitan. Tanah kuburan mau Kesakitan, enggak? kebahagiaan di saat kita membeli tanah kita dibeli dan kita dibangun oleh rumah oleh orang yang mungkin punya impian memiliki rumah. Tapi kesakitan itu di saat orang mungkin yang kehilangan orang disayang sama dia, dihisap sama tanah. Itulah. Jadi tanah itu tanah wakaf mau enggak tanah wakaf? Ya itu makanya tanah fungsinya ada 2 aku bilang. Makanya enggak, tanah kan enggak punya, kalau tanah kan enggak punya hak untuk memilih. Yang berhak kan manusia menjadikan apa? Kalau jadi tanah wakaf, Ya dia jadi orang yang dikuburkan di situ. Bunda support dong. ya gini. Tanah kan nggak punya hak untuk memilih. berlian juga nggak Momen di mana aku Bunda, menjadi berlian juga nggak punya hak buat memilih kalau misalkan berlian itu jatuh ke dalam kloset masuknya ke lubang tai. Tetap dicari orang, tetap diambil, Nggak mungkin tetap diuber masuk ke karena septic tank. mahal, ya kan? Kayak gini ya. Kalau misalnya gini ya, kalau Gaby ngeliat berlian jatuh ke tai, Gaby ambil nggak? Jatuh ke tai, tapi Nggak. segede Monas. Enggak. Kalau udah masuk septic tank enggak. Nggak jujur. Nggak jujur mungkin. itu nggak jujur. Enggak, logikanya nggak mungkin Bunda. Septic tank itu kan kecil, nggak mungkin berlian segede Monas bisa masuk ke septic tank. Kan Ya kalau mungkin. misalnya ada berlian segede kepala Kenti, Gaby tengok lagi tuh jatuh ke tanah. Misalnya gini, Gaby lihat orang pakai berlian, ya taruhlah kita misalnya Gaby lagi jalan tiba-tiba jalan gitu ya. Terus nampaklah Charles Ratu Inggris gitu pakai berlian. Cuman dia nggak tahu kalau berliannya jatuh. Tahu dong kalau udah Ratu London pakai berlian pasti berliannya berlian Amerika dong yang warna jenis mahal. Tapi dia nggak tahu itu jatuh. Tapi dia udah paling naik pesawat. Terus jatuhnya di mana dulu? Jatuhnya ke tai gitu. Misalnya lagi ngunjungin kampung-kampung perdesaan yang mau disumbangkannya dananya untuk tapi dia sempat nengok-nengok juga nih WC yang harus dibangun katanya. Tapi WC masih berbentuk kayu. Kalau jatuh berarti mau kan? Kalau jatuh itu artinya di Uber. Kalau jatuh ke septic tank kan nggak mungkin kita masuk ke dalam septic tank yang tai semua isinya. Tapi kan nyesal. Kalau Bunda berlian segede-gede yang dipakai sama Bunda lompat. Nggak penting aku. Tutup mulut aja pakai masker. Tutup mulut gue lompat, gue ambil. Udah ada. Harganya mahal. Pulang ke Indonesia Bunda bangun villa ke Bali Bunda. Bunda mau ngobok-ngobok tai dalam septic tank gitu. Nyari berliannya. Ya kamu naik enggak? Tadi ada anak-anak kau. Ada Mak Yeyen ya? Yeyen mau naik. Kau tahu Mak Yeyen? Apa ya, artinya? Kenal di sosmed. Sambal itu adalah pelengkap kenikmatan saat aku makan nasi pakai sayur-sayuran. Apa itu? Dari apa? Pertanyaan apa? Hah? Pertanyaan apa itu? Apa artinya sambal bagi kalian katanya? Apa? Apa arti sambal buat kalian? Nanti seorang Bunda berantem akibat sepiteng-sepiteng, ya aku jawab aja lah itu. Sambal itu adalah pelengkap suatu kenikmatan saat aku lagi makan lalapan gitu. Nah, apa artinya sambal? Sambal artinya adalah untuk memasukkan ke mulut orang yang kurang ajar. Kalau bisa sambal Afrika ya, sambal Afrika yang pedes sekali itu yang 3 hari 3 malam nggak hilang pedesnya. Kenapa sih bahasnya jorok lagi makan tahu? Yang siapa makan suruh kan lu makan subuh-subuh? Yang makan kan lu bukan gue. Yang makan jangan kan ditonton dong kalau lagi makan. Emang kita bisa ngeliat matanya lu lagi makan? Siapa sih
Rebe, apa yang kamu lakukan jika kamu tahu terakhir kali memandang wajah sang ibu? Ayo. Pertanyaan yang paling bagus tuh. Apa yang kamu lakukan jika kamu tahu terakhir kali memandang wajah sang ibu? Ayo jawab nih. Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf atas semua dosa yang tidak pernah kita Gaby. ingat. Gaby, itu umum. Kalau yang kau lakukan yang terbaik gitu. Gimana kalau kita memandang wajah orang tua kita terakhir terakhir kan pasti kalau itu udah pasti minta maaf dong. Tapi apa yang harus kau lakukan? Aku akan memeluk dia erat dan aku akan bilang, Ma, ketika tahu dia mau mati, udah mau meninggal gitu. Cintamu apa yang perlu di dunia ini dengan begitu coba juga coba dari Natali dulu. Natali abis Natali baru Gaby. Coba Natali. Tadi udah sampai apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu itu terakhir mama kamu udah mau meninggal? Apa yang kamu lakukan? Aku akan peluk dia dengan erat dan aku akan bilang, Ma, apapun yang terjadi saat ini, Mama harus tahu cinta Mama tidak tergantikan dengan apapun itu, begitu juga dengan cintaku kepada Mama. Dan aku mengikhlaskan apapun yang akan terjadi saat ini. Oke, jawabannya segitu. Kalau Gaby? Nggak mau mak aku masih sehat, aku takut sama aja mendoakan. Ini kan pertanyaan netizen. Nggak mau, ini sama aja mendoakan, nggak mau. Nggak mau. Aku nggak mau berandai-andai. Ya kalau bunda, ya kalau bunda ya namanya ibunya udah meninggal ya. Tapi gimana kalau misalnya kita nggak nengok ibu kita gimana saat nggak mening? Kalau sedih lah, nangis lah pasti. Kalau misalnya ya pas kalau misalnya di saat dewasa kayak gini udah mikir ketika ada ibu kita ibu kita udah meninggal, bunda nggak akan ya akan meluk sih, tapi nggak bikin dia jadi sesak. Nih bunda, apa ini udah nggak usah bahas orang tua kita yang masih hidup atau yang udah meninggal. Ini pertanyaan bagus nih. Ya bagaimana mungkin dia merasa menyesal itu nggak sempat nengok orang tuanya. Cantikan diri. Bagaimana kalian mengatasi rasa minder? Berarti bagaimana kalian supaya percaya diri gitu ya? Coba. Kalau misalkan aku mengatasi rasa minder, ya mempercantik diri, introspeksi diri. Misalkan kayak badanku bau nih, aku harus mandi, terus harus terlihat wangi, harus terlihat rapi, harus terlihat cantik, apalagi pas di saat mau keluar rumah dan ketemu orang lain. Seperti itu. Aku tadi pertama itu mempercantik diri, kedua cari apa yang ada kelebihan dari diri kita, karena di setiap manusia itu pasti ada yang namanya kelebihan. Setiap dari kekurangan pasti ada kelebihan, dan itu yang harus kamu tonjolkan agar insecure kamu itu ketutup dengan apa yang kamu miliki. Kalau bunda ditanya bagaimana caranya, bagaimana cara mengatasi rasa minder. Kalau bunda nggak mau tipu-tipu, jadi semua itu akan bunda tunjukkan dengan apa adanya bunda. Jadi nggak perlu mesti begini begono, natur aja udah. Biarlah mereka menerima apa yang ada pada bunda. Hidup bunda. Jadi gue nggak mesti supaya gue nggak kalau orang bilang bagaimana caranya supaya nggak nginder, gue nggak perlu nginder. Gue tunjukkan aja bagaimana diri gue. Mau gila-gilaan, mau yang ini yang sejujurnya aja, natur udah gitu aja. Yang penting lu nggak suka nengok gue, terserah lu, bukan urusan gue, gitu aja pentingnya kan. Yes. Tapi juga lah Gaby. Gaby, lagu McDonald lagi ya bun. Talia jawabnya smart. Iya, bunda nyanyi dong. Gaby kenapa lagi ini Gaby? Natali, itu muka kamu bersih banget, pakai apa sayang? Aku pakai bening skincare. Dari produk kamu? Ya, dan itu aku dibotox kan di situ, jadi kelihatan kencang, dan pakai. Aku udah 6 bulan jadi brand ambasadornya bening klinik itu, dan itu benar-benar bagus skincare-nya. Bunda ada Fauzi dari. Aku di bawah aja, sinyalnya buruk. Siapa mau naik itu katanya? Bagaimana cara mengatasi muka kotak
kotak kayak Jangan jangan dibahas. Intinya be yourself ya Bun. Iya. yourself. Be yourself. Kita tidak usah memikirkan apa yang netizen inginkan. Kita harus percaya diri. Biarkan aja netizen menerima kita apa adanya. Bunda, kalau orang tua coba bacain. Bunda, kalau orang tua pacar nggak setuju, diterusin, semoga orang tuanya bakal lulu atau putusin aja. Berjuang dong. Itu kan pernah terjadi pada diri Bunda juga. Orang tuanya nggak suka karena berbeda bangsa. Tapi kita harus buktikan bahwa kita mampu gitu. Kita cinta. Jangan karena orang tua kita kalah dan bercinta gitu. Kan yang kami anaknya bukan orang tuanya. Jalankan aja terus, kecuali anaknya memang nggak mau. Gitu. Kalau Gaby gimana? Kalau Thalia gimana sayang? Kalau menurut aku sesuatu mencapai dia, kalau menurut aku adalah pengorbanan itu penting dan usaha. Tetapi ketika sudah tidak mencapai suatu di mana tempat yang dia tidak bisa memperjuangkannya, ya let it go aja. Karena apapun yang dipaksakan itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal gitu loh. Kalau Bunda jawabnya ngejawab dari pengalaman aja. Kalau misalnya orang tuanya nggak setuju, kenapa mesti mundur? Jalankan aja terus sampai cinta itu pudar sendiri. Nggak usah nyerah. Kan ntar orang tuanya mati. Mak Thalia, apa arti Baba buat Mak Thalia? Baba itu apa katanya? Laki gue ditanyakan. Baba itu adalah sosok seseorang yang dimana bisa membangun diriku untuk menjadi perempuan yang lebih kalem, to be elegan, menjadi orang yang lebih dewasa. Pokoknya dia segalanya dia buat aku, dimana dia yang bisa mensupport aku dari secara ekonomi, secara mental aku. Dia bisa menjadi ibu bagi aku, bisa menjadi ayah, bisa menjadi teman, sekaligus bisa menjadi calon suami. Dan dia bisa menjadi seorang ayah buat anak-anak aku gitu. Pokoknya dia the one and only deh in the world gitu. Gak ada lagi yang kayak gitu. Coba tanya Natali aja. Bunda juga pengen dengerin juga. Coba kalian tanya Natali aja ya. Tanya lagi dong. Kok aku yang di prospek ya Bunda? Jangan aku aja lah. Coba tanya Natali. Bunda yang joget-joget, yang Bunda aneh-aneh. Bunda Korla lipstiknya bagus, makasih. Warna dan merek apa Bunda? Mereknya nggak tahu, nggak ada mereknya. Naikkan Gaby biar seru Bunda. Gaby nggak mau naik, dibawa aja, di internetnya jelong katanya. Gak usah sok-sok di bawah, bilang kau suka sering di atas kok gituin Bunda. Jangan sok-sokan di bawah. Publis katanya. Apa katanya? Ini Mak Thalia, kenapa Baba nggak dipublis? Jadi menurut aku semua hidup aku ini kan udah nggak ada privasinya lagi. Mungkin hal yang menurut aku adalah sesuatu yang benar-benar harta paling berharga di hidup aku, jadi hal yang harus kujaga. Menurut aku Baba orang yang nggak perlu dipublis gitu loh. Tapi suatu saat aku akan membuktikan bahwa dia itu ada buat aku dan ada buat kalian juga semuanya. Tapi untuk sekarang ini memang dia nggak mau apa memang dia dia memang dia nggak mau apa memang Natalia nggak mau? Pertanyaan ini sebenarnya ini dia sendiri yang bilang, udahlah Be, aku nggak perlu dipublish apapun itu, katanya dia. Toh yang menjalani hidup kan aku dengan kamu. Aku juga bilang udahlah nggak usah lah juga. Aku bilang kita itu nggak perlu memenuhi semua apa yang diminta orang dari kita. Toh kita oke, bagian hidupku mungkin udah menjadi bagian mereka karena aku udah go public gitu. Walaupun bentuk apapun itu, mau dipandang orang aku sebagai selebgram atau influencer apapun itu, tetapi kan ada hal yang harus aku tidak publik ke mereka gitu. Ya salah satunya contohnya privasi lakiku gitu. Karena kalau ada apapun nanti itu terjadi, nanti lakiku akan dikorek-korek. Tidak semua orang akan pro, pasti ada akan kontranya. Nah, lakiku siap belum dengan hal itu. Itu keluarganya siap belum dengan hal itu. Maka dari yang aku batasi untuk kayak mempublikasi, kayak mengasih tahu apapun itu tentang dia gitu. Benar. Tanya lagi, itu di mana? Ngomong sama siapa dia? Harta apalagi itu
adalah keluarga. Menurut aku ini salah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. No, harta yang paling berharga menurut aku adalah bukan keluarga. Karena keluarga itu tidak ada nilainya. Jadi nggak ada harganya. Karena keluarga itu tidak bisa dinilai dengan harga. Enggak, maksudnya gini loh, Natali. Jadi gini, Tuhan itu gini, keluarga itu adalah bentuk ya, itu kan suatu bentuk. Jadi kayak bentuk keluarga itu kan barang nyata gitu. Maksudnya gini, keluarga itu kan bentuk yang nyata gitu. Jadi kalau ditanya barang gitu, barang yang harga yang, maksudnya gini, keluarga itu kan dikategorikan bentuk yang Tuhan titipkan buat kita gitu, berupa bentuk keluarga gitu. Nah mungkin itu pertanyaan. Jadi barang yang harta yang berharga, harta yang berharga gitu. Menurut aku adalah apa yang jangan disebut barang. Kalau barang itu kan keluarga harta, itu kan, jadi kayak itu harta itu kayak bagian hidup kategori. Keluarga itu adalah keluarga, itu baru bagian. Kalau harta, Iya. kalau misalnya barang kan, barang berarti kita membuat keluarga kita suatu barang dong, pasti ada nilainya. Kalimat harta itu adalah sesuatu yang jadi kayak harta itu kayak dilampiaskan dengan kalimat seperti kayak supaya kita tuh bisa kita memberikan kasih sayang yang jangan tergila karena sesuatu benda lain selain gitu maksudnya gitu tuh. Harta bukan berbentuk barang, jadi kayak harta yang jadi kini amal kebaikan kayak suatu harta yang kita bawa mati gitu loh. Jadi kayak harta gitu. Jadi harta yang berharga di muka bumi ini apa gitu loh. Karena kan keluarga itu kan merupakan suatu harta tuh kan bukan berarti barang, tapi kayak hak milik yang sangat kita ingin hak milik, hak kita yang kita iniin gitu loh, yang sangat berharga lah gitu. Benar. Tapi kalau halu itu apa artinya kalau menurut halu itu apa? Halu itu kalau menurut Natali dari sisi positif atau negatif? Menurut aku dari gini Bunda, halu kalau misalnya halu itu kalau menurut Natali dari sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa? Coba halu. Lu main cerita halu tuh. Dari mana sisi orang memandangnya. Kalau maksud aku halu itu bisa seseorang membuat sebuah mimpi. Jadi semua orang berhak bermimpi dulu. Ketika dia mencapainya untuk menjadi suatu yang nyata, berarti halunya itu hal yang positif. Tetapi ketika dia membuat mimpi, tetapi itu hanya sebuah mimpi belaka, tong kosong nyari bunyinya, baru itu dibuat yang hal yang negatif. Bagaimana juga kayak kita media sosial ini, Bunda, kita kan media sosial ini adalah dua mata pedang yang berbeda. Dua mata beda. Tergantung kita mengajak mereka atau menginfluence mereka atau mengedukasi mereka ke hal yang mana dulu. Ketika kita berikan negatif, mereka juga akan menangkap pesan itu negatif. Ketika kita berikan hal yang positif, maka pesan positif itu akan menyebar ke mereka juga gitu. Jadi media sosial ini tergantung kita yang mengininya. Ntar lagi Bunda makan sambil makan ya. Tergantung bagaimana kita memberikan edukasi, bagaimana kita menginfluence mereka, mengajak mereka untuk karena menurut mereka kita ini adalah role modelnya, salah satunya panutannya gitu. Jadi sikap kita itu bagaimana bagaimana how to make it, bagaimana kita untuk berbicara ke mereka, bagaimana kita menyampaikan hal-hal itu, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah, mereka itu akan melihat dari kita itu yang itu gitu loh. Dan mereka akan nanti misalnya kalau mereka membenci kita, mereka akan cari kesalahan dari apa yang kita perbuat itu. Jika mereka mencintai kita, mereka akan menjadikan kita sebuah panutannya kayak, oh I love you, segala macam. Mereka akan menjadikan kita sebagai motivasi ataupun apapun yang hal-hal yang positif gitu. Iya. Kalau Bunda mah kalau halu itu kan berarti kepanjangan dari halusinasi kan? Iya kan? Halusinasi. Ya, halusinasinya kan, kalau misalnya halusinasi Bunda pingin berhayal, pingin punya ini, punya itu, ya harus dicapai gitu aja udah. Kalau misalnya yang di halu orang, kalau misalnya orang bilang lu gila lo gitu aja udah capek lah ininya. Terus itu apa tuh? Luas. Ini si
Kurofola ini kayaknya Bunda Kak Natali bisa cakep gitu. Pakai apa? Jadi apapun yang terjadi pada muka aku ini semua berkat. Apa yang membuat kalian bisa kuat dan ini bener nih. Jawab pertanyaan dari Arif Arif apa namanya? Arif si Manu Engkai. Apa yang ini bener-bener nih. Apa yang membuat kalian bisa kayak gini? Apa yang membuat kita bisa bertahan sampai sekarang ini? Dalam menghadapi hidup sehingga kita kuat gitu loh. Singkatnya begitu. Kalau aku yang membuat kuat dalam hidup aku adalah semua masalah yang terjadi dalam hidupku. Jadi aku itu hidup di atas rasa kesakitan dan kekecewa. Ketika aku merasa belajar hidup dari rasa kesakitan dan kecewa itu, aku akan menjadi kuat. Nah, dan salah satunya yang membuat aku kuat adalah support sistem dari orang-orang sekitarku yang baik, seperti teman-temanku, keluargaku, maupun itu dari teman-teman followers yang ada di Instagram. Mereka support kayak Fiuma, bla 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 itu. Nah, itu hal yang membuat aku kuat gitu loh. Jadi setiap masalah itu akan aku menjadikan vitamin aku untuk kayak mengefus tubuh aku, mengefus mental aku untuk menjadi lebih strong lagi. Benar. Kalau Bunda ditanya apa yang membuat Bunda bisa bertahan sampai ini adalah realitinya aja gitu ya. Ya, hidup itu harus dijalanin sebisa mungkin. Semua masalah yang bertumpuk-tumpuk itu udah bertumpuk-tumpuk itu. Ya udah kayak buku tersusun dipajak di toko buku, mampuslah situ. Yang penting aku bisa bergerak tanpa beban. Sekalipun ada beban memikulku, bodoh amat. Nah, kedua, keimanan hati terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita selalu memohon untuk apa itu? Suara siapa itu? Selalu memohon untuk selalu diberikan jalan atau jalan untuk supaya hal-hal yang terkesan hal-hal yang menyempit, menyesakkan itu semua jadi lapang gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi kayak hidup itu seperti apa yang membuat Bunda kuat seperti ini? Ya karena Bunda percaya bahwa Tuhan tuh selalu melindungi kita dalam hal apapun. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Benar Bunda saya. Tuhan itu menguji umatnya itu pada kayaknya sembari makan ya. Udah kelaparan gue. Makan gitu ya. Sambil makan toco gitu pakai telur dadar ya kan. Jadinya enak banget nih. Sambil makan. Jadi mau naik, Bunda sambil makan soalnya. Ya, kasih lagi naik biar aku dulu turun kayak gitu kayak nggak apa-apa. Kau naik aja udah nggak usah turun-turun. Oh ya udah ya? baik. Jadi kalau misalnya tanya yang membuat Bunda bertahan seperti ini siapa? Ya Allah memperkuatkan hati Bunda. Selalu Bunda orang dan juga mana sendal gue? Terus yang selalu sabar sampai Bunda tercapai. Iya, jadi kalian lihat aja bagaimana Bunda. Kau ngapain di balik-balik tas apa sendal? Aku mau pakai kau. Kalau nggak pakai, aku buang kau ke sini ular. Ya. Kenapa Mana jepit rambut gue? Kesini kau. Kesini. Ya, kita makan dulu. Yuk makan dulu. Makan apa Bunda? Makan nasi. Nasi apa? Nasi lemak. Makanya di mana ya? Di sini di mana? Kemarin lampunya di mana? Di sini ya. Kita ambil lampu dulu ya. Ayo, bentar sabar jangan kemana-mana. Makan dulu. Makan dulu. Ambil lampunya ya. Iya. Tuh Bunda sambil makan dulu katanya ya kan. Nah, Gaby kemana dia lagi turun katanya dia mau nonton aja tuh. Suruh naik lagi aja. Jadi masih naik udah itu karantina. Lapar kali ya. Makanya harus makan. Hidupinnya gitu kan. Nah, udah.
Harus makan kayaknya Bunda. Memang Bunda harus makan. Dari kemarin Bunda belum makan soalnya. Belum gitu. Dong biar sehat. Iya, makanya harus makan biar sehat. Sehat walafiat gitu kan. Rohani dan jasmani. Kita kan hidup itu kan butuh makan. Bukan makan untuk hidup gitu. Tapi kita butuh makan untuk hidup. Untuk Bunda kerja, untuk main mama brondong, untuk ngewong, ya kan? Makan itu kan untuk segala-galanya, untuk ngewong, untuk berbisnis, ya kan? Melangkah kaki sampai ke Turki, ya kan? Kalau nggak makan nggak bisa merangkak kita ke Turki nanti. Bener. Yang pakai serumnya yang furnya ya, jadi menghilangkan pori-pori yang kayak bekas jadi kelihatan halus gitu. Cobain deh. Oh iya. Kok dingin kali setan ini. Iya. Internetnya lancar nggak? Kalau nggak lancar mungkin Bunda pakai ini aja, pakai Kuato. Ini lancar Bun, jangan otak-atik lagi. Oh ya udah. Berarti kalau nggak, berarti bagus itu Kuatonya. Apanya? Cocot mulut kau Bun. Pakai apa? Pakai apa? Pakai apa cocok mulut aku? Pakai kenti kepala bapakmu. Jangan bikin gue marah ya. Gue mau makan ini, ya. Nanti gara-gara kau pulang gue punya. Jangan ditanya mengapa Nataliku ke Turki sedang main hiburan. Si Gaby tuh ngapain sih dia? Sibuk bercinta aja perempuan satu itu ya. Sibuk bercinta dia. Sibuk dia itu. Dari menantumu Bun. Oh iya. Kayaknya dari Bunda kayaknya udah lapar gue tahan. Apa gue tadi Bunda soalnya gini, ini gue lapar atau enggak ya? Kayaknya bener-bener lapar ini Bunda ini. Karena gue suka bingung gitu. Ini lapar atau enggak gitu loh. Nah, kan Bunda mau hampir sakit gara-gara. Aku makan dessert dari tadi. Makan cerita. Turki itu besar bang. Kayak mana kotanya sayang? Bunda nggak jadi ke Turki loh dari kemarin. Yang balon-balon itu kamu udah balon-balon tuh nggak balon-balon? Enggak, soalnya kemarin itu udaranya nggak menunjang, jadi dibatalkan sama pemerintahnya gitu. Sebenarnya kan kalau buat liburan sih oke lah gitu, tapi kalau buat rasa kurang nyaman di situ. Kalau buat liburan karena di ada bagian kota-kotanya itu kayak tempat-tempat sejarah gitu, kayak di Kapadokia, kayak di Bursa, di apa gitu ya? Pamukkale, jadi banyak destinasi yang view-nya bagus-bagus banget Bunda. Banyak maksudnya tempat itunya wisatanya banyak di sana ya? Banyak kayak bangunan-bangunan bersejarah zaman Yahudi dulu. Oh iya. Wisata apa yang menarik menurutmu dari sekian wisata yang kamu datangin? Karena aku lebih suka kayak pemandangan apa gitu yang bagus. Terus di Kapadokia itu indah banget Bunda, harus cobain namanya balon udara itu. Karena dari awal Bunda mau take off-nya sampai landing itu Bunda itu kayak dikasih tantangan yang begitu menantang. Udah itu sampai atas indah pemandangannya ke bawah gitu. Dari mana ya? Hah? Turki itu dia kayak kotanya tuh di kawah, maksudnya di dataran tinggi apa dataran rendah? Apa dia dikelilingi? Apa dia di lembah? Hah? Ya Turki itu kayak juga Bun, kayak Turki itu sama Istanbul. Jadi kalau misalnya di itu bagian bawahnya Turki kayak misalnya ke Bandungnya, ke Bogornya gitu loh. Jadi beberapa kota yang ada di negara Turki gitu. Tapi kota Turki itu yang di kotanya itu dia kayak di lembah nggak letaknya, kayak misalnya kayak Arab Saudi kan tuh di lembah tuh. Kalau nggak salah ini di
Kayak, rata. iya, di atas dia ya. Kalau Bandung kan di atas tuh. Bunda, aku udah capek deh mau ngantuk. Iya. Aku pakai bening skincare. Jadi kalau kalian yang benar-benar cantik, mukanya mulus, kalian wajib cobain bening skincare atau konsultasi aja ke Bening Klinik Jakarta Selatan. Hasilnya itu no abal-abal, no merkuri, dan bukti nyatanya aku sudah menjadi 6 bulan jadi brand ambassador-nya, tidak menimbulkan apapun itu, tidak menimbulkan keluhan apapun itu. Turki itu punya ada musim winter, ada musim semi gitu. Oh iya. Iya. Kalau sekarang ini lagi masuk ke winter. Di winter itu kalian wajib bawa baju yang tebal-tebal yang hangat. Dan kalau mau ke Turki itu kalian wajib bawa sambal, saus, karena di Turki itu makanannya nggak semua masuk ke lidah kalian. Apalagi di sana itu hambar semua makanannya. Enggak Turki ada, Turki apalagi ada ini juga, ada yang panas dingin juga Turki itu ya. iya, ada musim panasnya, Bunda. Ada musim semi Aja gitu loh. Oh gitu toh. kalau Jadi kayak di Bandung, kayak di Indonesia lah ya, ada dingin dan panas gitu ya. iya ada. Mana rambut gue kok nggak nampak? Pakai serumnya, minta serumnya yang pur serum. Nah, kita makan pakai kerupuk ya. Jam 2 udahan ya Bunda, aku ngantuk jam 2 ya. Ya, kok nongkrong aja di bawah ya. Kayaknya ya udah nongkrong. Jadi sambil tiduran nengok Bunda makan ya sayang. Iya, ntar jam 2 aku turun ya. Ya mamaku itu orang Batak, papa aku orang Nias gitu. Jadi kalau misalnya bilang rahangku tegas, itu emang di sini tuh semua orang Sumatera Batak itu bukan nggak aku bisa pukul rata ya. Sebagian itu ini tuh tegas, ini tulang pipinya nah. Tuh. Tegas Iya. banget. Kalau Bunda orang-orang aring. Ya. Ya udah, Gaby, Natali mau turun. Boleh ngantuk Aika. Ya udah dibawa aja, biar jangan dipaksakan, kalau mata ngantuk malah sakit nanti. Iya. Dibawa. Nonton Bunda dengan baik ya. Bunda. Sayang, anak Bunda. Sekarang giliran gue makan ya. Bunda makan dulu, udah lapar gue. Ya. Mari kita baca bismillah sama-sama ya. Nasi berkah kali ah. Si Gaby tidur juga di bawah itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya Tuhan, ampun aku. Enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makin hari makin enak ya. Sampai segunung nasi Bunda tengok. Makan nasi pakai tucu aja udah enak aja gini ya, nggak usah campur-campur yang lain kan. Ya kan? Untuk apa Bunda minder-minder, ya kan? Makan aja dengan gila. Masa karena gara-gara pengen
biar katanya biar nggak minder, terus makannya pelan, diam-diam di bawah kasur. Enggak. Bunda kenapa enggak apa maksudnya gimana? Aduh. Bunda nggak mau baca komen dulu ya. Lagi enak gue makannya. Soalnya nasi Bunda lagi banyak ini. Lagi enak-enaknya makan Bunda. Di Medan itu, kenapa ya? Medan itu terkenal makanan enak ya. Lama-lama terkenal kan orang Medan makanannya enak-enak. Soalnya lidahnya. Kalau sekarang ini lauknya udah nggak pedes sekali, karena udah seharian. Bunda save videonya ya, kepanjangan di save. Kepanjangan kok di save. Berjam-jam. Kepanjangan sayang. Gigi Bunda yang ini suka ngegigit bibir. Kepanjangan kalau apa ini? Kalau apa? Direkam. Begitu ya, harus gigit balik gitu. Jadi kalau misalnya gigi gue tergigit gitu, bibir gue tergigit tuh gigi balik gitu, dibalik lagi. Baru tahu pula aku. Jadi kalau bibir Bunda tergigit, terus Bunda gigit balik gitu. Oh ya, bisa itu. Takutnya marah nggak orang itu nggak? Aku
takutnya marah kan. Tujuh ikan gen orang Medan juga suka sukses ya. Medan itu yang bukan yang Medan itu jarang ya dilanda kekeringan tuh jarang, benar lihat. Nggak tahu apa nggak pernah. Kayaknya nggak pernah dengar deh. Kayak subur aja gitu. Medan itu hasil buminya dari Medan juga. Kayaknya makan sayur tutu ini pakai kerupuk enak ya. Udah kayak pakai ikan gitu ya. Tutu ini kan sayuran gitu loh. Kalau nggak pakai telur kayaknya kurang mantep. Pakai kerupuk jadi enak. Apalagi kerupuknya rasanya ikan kan. Enggak, kerupuk Palembang ini. Kerupuk Palembang ini. Dari Palembang, kan Bunda kemarin ke Palembang. Naik jet. Penerbangan cuma 3 menit. Kenyang aku. Kenyang kali aku. Bunda tuh kalau makan itu ngambil nasinya langsung udah tahu ukurannya segini. Jadi nggak perlu nambah lagi. Bunda tahu. Ini laparnya udah 80% lapar. Tahu. Habis makan, ya kan? Habis makan, udah nengok YouTube, sembari tiduran. Udah tidur tuh pasti Bunda. Sekarang jam berapa? Jam 7, jam 8 sekarang kan? Habis makan, kenyang-kenyang gitu, terus 2 jam. Biasanya kalau habis makan, dengan YouTube, terus ngantuk itu. Ngantuk, tidur itu pasti Bunda. Ntar bangun jam 1, jam 2 malam. Nonton YouTube lagi. Sampai pagi. Jam 5, jam 6. Ya kan libur kan, 2 kali libur hari ini kan. Besok libur lagi gitu kan. Jadi punya waktu. Jangan dihabisin. Gitu kan. Itulah ya kan. Ya kan. Habis makan, tiduran. Sembari denger YouTube, ya kan? Cerita yang harus wajib ditonton adalah Warintil. Apalagi episodenya sekarang ini dia. Kemarin udah tengok. Kemarin udah tengok apa namanya siapa yang jadi dia kerja sama siapa itu loh, sama si Bu Cap itu kan, dapat duit dan jadinya kan. Kemarin di situ tuh Bunda tengok si apa namanya siapa Beyonce sama siapa pulang dari mana?
Pulang dari apa? Pulang dari biduan kuntilanak itu. Biduan mak lampir ya. Nonton. Cantik kan lampuku ya. Cantik lampuku. Kayak gini lah gue. Kayak gini gue. Kayak berlian yang jatuh. Jatuhnya ke lampu. Makanya kelap-kelipnya cantik kali. Suka aku sama kau. Kau terangin kamarku kan. Gak ada kau gelap lah aku kayak orang mati lampu. Masa bunda pakai pete lah itu udah. Bunda udah kenyang, udah. Bunda masa udang belado, bun. Aduh, nanti dulu lah. Pete itu aja masih lama itu. Itu bisa sampai besok masih bisa. Besoknya lagi masih bisa. Pokoknya tucu itu 2 hari lagi habis lah itu. Baru udang pakai tempe ya. Di belado ya. Iya enak itu ya. Enak tuh udang di belado. Terus habis telan 2 bungkus. Aku gilih pakai lidahku. Aku kunyah-kunyah gitu terus gitu. Gak usah pakai blender, aku kunyah-kunyah dulu. Kayak orang makan sirih. Ngerti nggak? Udah hancur, masukkan ke kuali. Masukkan ke piring gitu. Kunyah lagi sampai hancur, masuk ke piring. Terus dimasak. Ada nggak sih orang kayak gitu ya? Udang pakai tempe sama kentang, bun. Belada. Oke gitu ya? Atau udang, atau gini aja deh. Bunda buat udang kentang sambal kentang pak. Banyak kali yang kentang lah, tempe lah. Bingung aku ngunyahnya. Kebanyakan itu. Nonton belatung viral tuh ini. Bunda kemarin nyari-nyari di YouTube nggak dapet, yang cuma informasi-informasi doang. Belatung kayak mana? Ntar lagi makan gue, termuntah gue. Nggak mau aku tonton. Itu rambut apa sih rambut ya? Hitam-hitam ini. Hah? Takutnya ketempelan setan enggak? Ketempelan takutnya ketempelan anak iblis gitu kan. Sambil udang pakai tempe sama pete, bun. Pete lagi. Iya apa nggak bawa kalah kentut nanti. Untuk semuanya pakai masker kan. Kemarin Bunda terkentut di bis. Terkentut gue di bis. Untung semuanya pakai masker. Bau bener. Bau. Bau kentut Bunda. Kan kalau kita kentut kan, kita dulu yang mencium kan baru orang lain kan. Kita dulu yang kecium baru orang lain.
Ya Allah ya Tuhanku. Ini sih ke pinggir mulu, nggak mau ke tengah. Emang belatung itu tentang apa, guys? Entah nyarinya di mana? Apa nomor? Coba TikToknya apa? Coba TikToknya share ke akun yang ini. Nanti Bunda cari. TikToknya apa namanya? Masuk angin tuh Bunia kentut. Karena kan habis sarapan ya. Minum kopi kemarin kan. Habis sumak. Jadi itu kentut-kentut Bunda sepanjang jalan. Angin keluar. Daripada jadi penyakit, ku kentutkan aja lah. Harum kali baunya ya Bun. Sama sama mulut kau baunya. Jangan barbar ya. Jangan barbar. Ya. Yang nongkrong di akun Bunda harus siap mental. Kalian maki gue maki juga lah. Nyentil gue nyentil lagi.